setan di kota Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Doa terbaik ya untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan kisah dari Alma. Waduh, dan kisah ini bersetting ya di Jawa Timur, lebih tepatnya lagi di kota Jember. Dan ini akan menceritakan tentang rumah yang angker yang memiliki masa lalu kelam bagi si pemiliknya, yaitu Arik. Seorang pemuda yang menjadi korban salah tusuk. Waduh, ngeri banget ya, sampai akhirnya meninggal dunia. Dan rumah yang ia tempati ini kemudian menjadi angker. Seangker apa sih rumahnya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru gabung atau udah lama gabung tapi lupa nih, ternyata belum diklik tombol subscribe-nya. Yuk, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Timur. Sulakdoro, Lojejer, Ambulu, Jember, Jawa Timur, sekitaran tahun 2000-an. Bunyi sirine ambulans memegahkan telinga saat membawa jenazah seorang pemuda dari rumah sakit menuju ke rumah duka. Rumah duka terletak di Dusun Sulakdoro, Desa Lojejer, Ambulu, Jember. Pemuda ini bernama Arik, korban salah tusuk yang dilakukan seorang pemuda dari Desa Lojejer. Kejadian ini bermula saat Arik menonton karaoke di lapangan dekat Balai Desa Lojejer. Arik berangkat ke lapangan bersama kedua temannya, Herman dan Dani. Sesampainya di sana, kondisi lapangan telah ramai dan sesak, penuh dengan warga yang begitu antusias untuk menonton. Tak lama acara dimulai, para biduan bernyanyi bergantian menghibur warga. Ada sebagian warga yang naik pentas untuk memberi saweran pada sang biduan. Pada awalnya, keadaan sangat kondusif, tenang dan damai, semua berjalan lancar. Namun, itu hanya berlangsung sebentar. Rek, aku ke toilet dulu ya. Pamit Dani berbisik di samping telinga Arik sebab di sana sangat ramai. Arik hanya mengangguk sebagai jawaban. Rek, aku beli rokok dulu. Mulutku rasanya asem kalau nggak ngerokok, bisik Herman tak lama setelah Dani pergi. Ya wes, aku tunggu di sini aja, jawab Arik tanpa menoleh. Tak lama kemudian, terdengar suara riuh dari arah belakang. Arik yang berada di depan dekat panggung hanya diam saja. Ia kira itu hanyalah pemuda yang berteriak memanggil biduan yang sedang bernyanyi. Namun, yang tidak diketahui Arik, mereka yang sedang riuh adalah pemuda dari Desa Lojejer yang sedang mencari Dani dan Herman untuk menuntut balas. Untuk teman mereka yang tengah dirawat di rumah sakit saat ini, karena kemarin malam Herman dan Dani telah menusuk teman mereka saat mereka cekcok, kemudian melarikan diri. Salah satu dari mereka adalah saudara dari korban penusukan yang dilakukan oleh Herman dan Dani. Mereka berjumlah 5 orang mencari Herman dan Dani ke seluruh penjuru. Wah, itu kan anak desa ini. Jangan-jangan mereka lagi nyariin aku lagi. Aku harus pergi nih, seru Herman saat baru saja keluar dari toilet. Kemudian dengan cepat ia menyelamatkan diri dengan cara mengendap-endap, perlu menetes membasahi seluruh tubuh karena ia begitu ketakutan. Setelah dirasa aman, Herman berlari secepat mungkin. Tak jauh dari tempat Herman, Dani yang sedang menghidupkan rokok melihat musuhnya sedang berjalan celingak-celinguk.
Ia langsung membuang rokok yang berada di tangannya, lalu berbalik dan bersembunyi di keramaian orang. Udah aman sepertinya, ucap Dani sambil mengusap dada karena jantungnya berdetak tak karuan. Setelah musuhnya terlihat menjauh, dengan cepat ia menyelamatkan diri tanpa berpamitan pada Arik yang sedang menunggunya. Musuh dari Herman dan Dani berkumpul. Mereka tak bisa menemukan keberadaan Herman dan Dani, namun karena salah satu dari mereka mendengar bahwa Herman dan Dani datang bersama Arik, maka mereka memutuskan untuk menemui Arik. Saat menemukan keberadaan Arik di antara kerumunan orang, saudara dari korban penusukan, karena telah gelap mata, meraih sebilah pisau yang ia simpan sedari tadi, kemudian tanpa aba-aba menarik tubuh Arik dan menusuknya sebanyak 3 kali. Arik mengerang kesakitan sambil memegangi luka yang didapat. Dia memandang kelima orang di depannya sebelum akhirnya ambruk. Tubuh Arik tergeletak di tanah tepat di bawah kaki para penonton. "Tolong, ada yang tertusuk!" teriak salah seorang warga yang menyaksikan kejadian itu. Warga mulai riuh. Sebagian dari mereka langsung lari menjauh, takut menjadi korban penusukan selanjutnya. Biduan yang bernyanyi di atas panggung langsung berhenti. Acara pun buyar seketika. Saat kondisi mulai tidak kondusif, kelima orang itu melarikan diri. Untungnya, mereka langsung diamankan oleh petugas keamanan yang berada di tempat kejadian. Arik telah tak sadarkan diri. Wajahnya pucat, darah mengalir dari ketiga lukanya, membuat baju yang ia kenakan basah dengan darah. Warga bersama-sama membawa Arik ke rumah sakit. Namun sayang, karena banyak darah yang keluar, Arik tak terselamatkan. Ia diantar ke rumah duka dengan ambulans diiringi oleh banyak warga. Arik di daerah tempatnya tinggal terkenal sebagai pemuda yang baik, suka membantu dan tidak neko-neko. Saat mendengar kabar kematiannya, warga berbondong-bondong mendatangi rumah Arik. Mereka merasa begitu kehilangan. Arik di rumah hanya sendiri karena ingin mandiri. Ibu dan adiknya tinggal di desa Taman Sari. Saat tahu jika anak sulungnya meninggal dunia, ia dan anak bungsunya langsung datang. Jenazah Arik telah datang. Mereka mengerumuni dan membantu mengeluarkannya dari ambulans dan dimasukkan ke rumah duka. "Ya Allah, kenapa kamu ninggalin ibu kayak gini, nak?" Teriak ibunda Arik karena terlalu sedih hingga akhirnya tak sadarkan diri. Jenazah Arik telah siap untuk diberangkatkan ke peristirahatan terakhir. Dengan berat hati dan badan yang lemas, ibunda Arik mengantarkan anaknya dituntun oleh saudara dekatnya. Sehari setelah pemakaman Arik, rumah kediaman Arik sepi. Sang ibu memutuskan untuk ke rumah yang ditinggalinya karena tak kuasa jika tinggal di rumah Arik. Dia akan selalu teringat akan anaknya itu. Hari terasa berganti dengan cepat. Tak terasa, Arik telah meninggal selama 100 hari. Rumahnya tetap dibiarkan kosong, namun sang ibu akan datang setiap pagi untuk membersihkannya. Sore itu, hujan turun begitu deras, disertai angin yang kencang. Seorang pengendara yang tidak membawa jas hujan kebetulan melintas melewati rumah Arik. Dia berhenti dan terpaksa berteduh di depan rumah Arik untuk menunggu hujan sedikit reda, karena hujan yang begitu deras membuat pandangannya tak jelas. Pemuda itu adalah Bambang. Rumahnya berada di daerah Puger. Lampu di rumah Arik tetap dibiarkan menyala walau tidak berpenghuni, jadi keadaannya akan terang meski malam tiba. Bambang telah menunggu cukup lama di sana, namun hujan tak kunjung reda. Cuaca yang begitu dingin terasa menusuk ke dalam kulit,
jalanan begitu sepi, tak ada seorang pun yang lewat. Rumah warga di sekitarnya juga tertutup rapat. Angin datang begitu kencang. Lampu tiba-tiba saja mati. Keadaan pun menjadi gelap gulita. Hujan gak berhenti, malah mati lampu. Gerutu Bambang. Dia meraih ponselnya, kemudian menyalakan senter untuk penerang. Meski tak seterang cahaya lampu, namun cukup untuk mengurangi gelap. Suasana begitu sunyi, hanya suara hujan dan petir yang terdengar bersautan. Malam, gak berhenti-berhenti nih hujan, gumam Bambang. Dia melihat ke atas, langit begitu gelap, pohon-pohon bergoyang dengan kencang. Apa aku terjang aja hujannya? Tambah Bambang, karena sepertinya hujan ini tak akan berhenti dalam waktu dekat. Namun, saat akan beranjak pulang, tok tok tok, suara ketukan terdengar dari jendela, tepat di belakang Bambang berdiri. Waduh, ini pasti orang yang punya rumah keganggu nih karena aku di sini, batin Bambang. Ia melihat ke arah jendela dan pintu rumah bergantian, mengira pemilik rumah akan membuka pintu atau jendela untuk menegurnya karena berteduh tanpa berpamitan. Namun, setelah sekian lama tak ada lagi pergerakan. Tunggu, bukannya mati lampu ya? Kenapa di dalam rumah gak ada lilin atau senter yang dinyalakan? Kenapa gelap? Bambang mulai bertanya-tanya dalam hati. Perasaan Bambang mulai tidak nyaman. Ia mulai merinding. Seret! Bambang merasakan sesuatu lewat di belakangnya begitu cepat, seperti angin yang berembus. Namun, saat berbalik tak ada apapun di sana. Dia mengarahkan senternya ke atas, melihat pepohonan, namun sedang tak ada angin yang berembus. Kenapa tiba-tiba merinding ini? Tanya Bambang pada dirinya sendiri sambil mengusap lengannya. Tok tok tok. Suara ketukan itu terdengar kembali dari arah yang sama seperti semula. Karena penasaran, Bambang memutuskan untuk mendekat, kemudian membungkuk, mensejajarkan tubuhnya dengan jendela, mengarahkan senter dari ponselnya untuk melihat ke dalam. Bambang berteriak. Dia mundur dan ponselnya terjatuh karena kaget. Saat melihat ke dalam, ternyata yang mengetuk jendela sedari tadi ternyata bukan manusia, tapi sosok hantu pemuda yang berwajah pucat, badannya berlumur darah dengan sebilah pisau yang masih menancap di perut. Ya Allah, astagfirullah, aduh, itu hantu, seru Bambang terbata. Namun karena kurang yakin dan takut itu adalah manusia yang sedang butuh bantuan, Bambang meraih ponselnya dan mengarahkan kembali ke jendela. Namun kosong, sosok itu menghilang. Cari siapa? Tanya seseorang di belakangnya. Suara itu begitu serak. Pelan tapi pasti, Bambang berbalik. Orang yang ia cari di dalam ternyata berdiri di belakangnya. Bau anjir menyeruak, menusuk indera penciumannya. Dia mengarahkan senter ke pintu dan pemuda di depannya berulang-ulang. Kemudian baru tersadar pintu itu tertutup rapat dan pemuda di depannya ini keluar tanpa melewati pintu. Sosok itu berlumuran darah, namun tetap berdiri tegak. Tubuh Bambang bergetar hebat. Ia menggerakkan bibirnya, namun tak mengeluarkan suara apapun. Dengan cepat, ia merogoh kunci motor dan memasukkan ponsel di saku celana, kemudian berlari terbirit-birit menuju sepeda. Ia menyenggol tubuh pemuda itu. Bambang mengendarai sepedanya dengan sangat kencang tanpa menoleh ke belakang lagi. Tak peduli hujan masih sangat deras, bau anjir tercium di lengannya yang tak sengaja menabrak sosok tadi meski hujan telah membasahi seluruh badannya. Keesokan harinya, Ibunda Arik datang. Seperti biasa ia datang untuk membersihkan rumah anaknya. Namun hari ini ia tak seorang diri. Ia juga membawa sepasang suami istri yang ingin menyewa rumah itu hanya 3 bulan saja sampai rumah mereka selesai diperbaiki karena ambruk saat hujan disertai angin kencang.
Ini rumah anak saya. Sudah beberapa bulan tidak ditempati, tapi setiap paginya selalu saya bersihkan kok, tutur Ibu Arik sambil menunjukkan keadaan rumah. Mereka melihat-lihat keadaan rumah. Semuanya bagus, cocok dengan keinginan mereka. Dan harga yang Ibu Arik tawarkan juga tidak terlalu mahal. Bagus juga rumahnya Ibu, tanya Badrus meminta persetujuan pada sang istri. Iya, harganya juga cocok. Baik Bu, kita akan menyewa rumah ini sesuai dengan harga yang ditawarkan, jawab Ngatemi dengan senyuman yang tulus. Baik, ini kuncinya. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, tolong hubungi saya ya, ucap ibunya Arik sambil menyerahkan kunci rumah. Mereka pindah ke sana hari itu juga, membawa peralatan rumah tangga mereka dari rumah lama ke rumah yang mereka sewa sekarang. Mereka mengangkut barang dengan menggunakan truk yang mereka sewa pada tetangga dekat rumah Ari. Kedatangan mereka disambut baik oleh tetangga sekitar. Mereka ikut membantu menurunkan dan meletakkan barang. Tetangga sekitar yang ramah dan keadaan rumah yang nyaman membuat mereka betah. 1 bulan tinggal di sana, mereka tidak mengalami kejadian aneh apapun. Hingga malam itu, hujan turun begitu deras. Di dapur, Ngatemi sedang memasak untuk makan malam mereka. Srek, srek. Terdengar suara kaki yang berjalan diseret. Ngatemi mengira jika itu adalah suaminya yang menyusul ke dapur, namun saat menoleh, kosong. Klontang. Sendok sayur yang tak jauh dari tempat yang berdiri terjatuh. Dia mematikan kompor sayur yang ia masak telah matang. Dia meraih sendok sayur, badannya berjongkok untuk meraih sendok. Saat menunduk, ekor matanya seperti melihat bayangan di sudut dapur. Namun, saat mengangkat kepala, tak ada apa-apa di sana. Mungkin cuma halusinasi, gumam Ngatemi, menepis pikiran aneh yang muncul di kepala meski bulu kuduknya mulai merebak. Dia cepat-cepat bangun dan menyelesaikan pekerjaannya, mengabaikan kejadian aneh yang ia rasakan. Badrus sedang menonton TV, tiba-tiba saja ia ingin buang air kecil. Dia pergi ke kamar mandi. Selesai dengan tujuannya, Badrus melangkahkan kaki untuk keluar kamar mandi. Namun, ketika hampir sampai di pintu, dia mendengar suara air keran mengalir. Aku kan tadi nggak ngidupin keran ya, gumam Badrus sambil mengingat-ingat. Dia berbalik, dan saat ingin mematikan keran, air yang mengalir berubah menjadi warna merah. Bau anyir menyeruak. Astagfirullah, seru Badrus, refleks mundur. Darah apa ini? Kenapa darah ngalir dari keran? Pikir Badrus. Tak hanya itu, bahkan tembok kamar mandi juga berlumur darah. Di lantai juga terdapat darah menggenang. Tanpa aba-aba, darah muncrat dari lubang pembuangan air. Ya Allah, teriak Badrus. Ia semakin mundur dan terperangkap di pojok kamar mandi. Tak lama kemudian, lantai kamar mandi terbelah. Muncul sosok pemuda dengan darah yang mengucur dari perutnya, berwajah pucat, memandang Badrus dengan tatapan tajam. Badrus kaget, kemudian ambruk. Ngatemi yang mendengar suara teriakan dari Badrus dan suara benda yang terjatuh langsung berlari. Ia menemukan suaminya telah tergeletak di kamar mandi. Mas, kamu kenapa Thomas? Bangun, teriak Ngatemi sambil menepuk pipi Badrus berulang kali. Air mata sudah menetes. Setelah agak lama, Badrus baru membuka mata. Mas, kamu itu kenapa? Tanya Ngatemi masih sesengukan. Dawa, ucap Badrus tak jelas sambil melihat ke arah keran. Entah kenapa mulutnya sulit bergerak dan seluruh badannya terasa begitu kaku. Ada apa Thomas? Tanya Ngatemi lagi karena tak mengerti dengan apa yang Badrus ucapkan. Namun yang keluar dari mulut Badrus tetaplah hal yang sama. Ngatemi menyerah. Untuk menanyai Badrus, ia memilih untuk membantu suaminya bangun.
namun tak berhasil. Seluruh badan Badrus kaku. Terpaksa Ngatemi menyeretnya dengan susah payah dan membawa ke kamar. Di pagi harinya, Ngatemi membawa suaminya ke puskesmas. Dengan bantuan warga, dokter mengatakan suaminya itu mengalami stroke. Padahal ia tak pernah memiliki riwayat darah tinggi. Saat diperiksa pun darahnya juga normal. Karena semua cek lab menyatakan baik-baik saja, maka Badrus pun dibawa pulang. Mereka pulang saat hari sudah mulai gelap. Saat akan membuka pintu, Ngatemi iseng mengintip dari jendela. Siapa di dalam ya? Gumam Ngatemi, pasalnya ia melihat ada orang yang duduk di dalam sana. Dengan cepat, ia memutar kunci dan membuka pintu dengan keras, namun tak ada siapa-siapa di sana. Ngatemi langsung masuk, mengabaikan Badrus di belakang yang duduk di atas kursi roda. Di belakang Badrus, ada tetangga depan rumah, Heni, yang membantu Ngatemi dari awal berangkat ke puskesmas. Ia membantu mendorong Badrus. Ia melihat Ngatemi berlari ke sana kemari seperti sedang mencari sesuatu. Tidak ada. Di kamar juga nggak ada. Di semua tempat udah kucari tapi nggak ada. Gumam Ngatemi setelah kembali dari belakang, wajahnya seperti orang frustasi. Kamu nyari apa? Tanya Emi. Nyari orang. Tadi waktu aku buka pintu, aku lihat ada orang yang berdiri belakangin pintu. Tapi setelah pintu kubuka dan kucari kemana-mana, gak ada siapa-siapa. Beber Ngatemi. Apa aku halusinasi ya? Tapi tadi aku benar-benar ngelihat jelas. Tanya Ngatemi. Dia menangis karena tak tahan lagi dengan persepsi yang ia kira. Dia menuangkan seluruh kegunaannya. Heni mengusap bau Ngatemi. Sebenarnya saat masuk ke dalam rumah ini, ia juga merasakan keanehan. Rumah ini terasa begitu panas. Pintu dibuka dan di luar sedang angin sedikit redup meski telah diberi lampu yang begitu besar. Temboknya juga terlihat kecoklatan seperti rumah tak berpenghuni. Udah, jangan terlalu dipikirin. Mungkin kamu lagi capek, jadi lebih baik kamu sekarang istirahat aja, saran Emi, kemudian diangguki oleh Ngatemi. Dah, sekarang kamu fokus untuk kesembuhan Badrus. Tambahnya lagi, kemudian berpamitan pulang. Malam semakin larut. Ngatemi pun tertidur begitu pulas. Malam harinya, Badrus terbangun karena kerongkongannya terasa begitu kering. Ia memanggil Ngatemi berulang kali, namun istrinya itu tetap tak bergeming. Badrus mencoba menggerakkan tangannya dengan sekuat tenaga, namun tak berhasil juga. Tiba-tiba saja muncul sosok pemuda penuh darah yang berada di kamar mandi. Tatapannya tajam, membuat tubuhnya merinding. Badrus yang ketakutan mencoba menggapai-gapai tubuh Ngatemi yang berada di bawahnya. Karena terlalu keras berusaha, tubuhnya terangkat semua. Bruk! Tubuh Badrus jatuh dari kasur dengan sangat keras. Darah keluar dari mulut, hidung, dan telinga. Tapi sosok pemuda itu masih berdiri di sana. Badrus masih berusaha mengangkat kepala untuk melihat ke arah pemuda itu, kemudian tergeletak lemas. Sosok pemuda itu tersenyum miring, kemudian menghilang. Di pagi harinya, Ngatemi menemukan Badrus dengan posisi tidak wajar. Astagfirullah, Ngatemi cepat-cepat bangun, nyawanya belum sepenuhnya kembali. Ia membalik tubuh Badrus kuat tenaga. Setelah berhasil, Ngatemi melihat wajah Badrus telah pucat. Ada jejak darah di telinga, hidung, dan mulutnya. Tak ada pergerakan sama sekali dari tubuh Badrus. Jantung Ngatemi berdetak lebih cepat. Dia mengangkat tangannya dengan gemetar dan meletakkan di depan hidung Badrus. Tak ada hembusan nafas di sana. Astagfirullahaladzim, ya Allah, seru Ngatemi. Ia langsung menjauhkan tangannya. Gak mungkin. Kamu gak mungkin ninggalin aku, Mas, teriak Ngatemi. Ia menggoyang-goyangkan tubuh Badrus. Bangun, Mas, bangun. Jangan tinggalkan aku, Mas, tambah Ngatemi. Ia menangis terseduh-seduh. Tetangga kanan kiri yang mendengar cerita Ngatemi pun menghampiri rumahnya.
Badrus dinyatakan meninggal dunia. Warga pun membantu prosesi pemakaman Badrus. Kini Ngatemi hanya tinggal sendiri. Malam itu, di dalam kamar, ia memeluk baju sang suami sambil menangis. Sekelebat bayangan melewati pintu kamar, Ngatemi mendongak. "Mas, kamu di sana ya?" tanya Ngatemi, meletakkan baju suaminya dengan kasar dan berlari mengejar, mencari ke kamar mandi, dapur, dan tempat lain. "Mas, kamu di mana? Jangan sembunyi!" teriak Ngatemi, tubuhnya luruh ke lantai. "Aku di sini." Ngatemi mendengar suara dari kamar, begitu lirih dan serak, namun masih dapat Ngatemi dengar. Ngatemi bangkit, tubuhnya gemetar. Suaminya telah meninggal, namun kenapa ia bisa mendengar suara suaminya dari kamar? Akal sehatnya mengingatkan bahwa suaminya telah tiada, namun egonya menolak. Ia berjalan tertatih menuju kamarnya. "Mas, kamu di sini, Mas?" tanya Ngatemi setelah sampai di depan pintu, namun tak ada sosok Badrus di sana. Hanya ada sosok pemuda yang pernah ia lihat saat pulang dari puskesmas. Bedanya sekarang adalah pemuda itu menatapnya dengan tatapan tajam, dengan tubuh penuh darah mengalir hingga ke lantai, bahkan sampai mengenang baunya anyir menusuk hidung. Astagfirullahaladzim. Ngatemi cepat-cepat menutup mulut. Sosok pemuda itu berjalan pelan sambil bergumam, "Tolong." Sakit, lirih, namun masih terdengar oleh Ngatemi. "Tolong, pergi, jangan ganggu aku." Ngatemi berucap lirih. Ia berjalan mundur. Kemudian dengan cepat berlari keluar rumah. Dia menabrak sofa, kemudian berdiri kembali, membuka pintu dengan tangan gemetar dan mencoba berlari lagi, namun tersandung kakinya sendiri. Ia berlari kembali sambil melihat ke belakang, takut kalau sosok pemuda itu mengejarnya ke rumah tetangga. "Tolong!" teriak Ngatemi sambil berlari. Heni membuka pintu. Dia melihat Ngatemi berlari ke arahnya. "Ada apa? Kenapa lari-lari? Siapa yang ngejar?" berundung Heni dengan pertanyaan sambil memeluk tubuh ringkih Ngatemi. Di rumah ada hantu." tunjuk Ngatemi pada rumah yang ditinggali. "Kamu percaya kan, Hen? Aku ndak gila kan? Aku benar-benar ngeliat. Hantu itu masih muda, perutnya terluka penuh darah," jelas Ngatemi sambil menangis. Suaranya terputus-putus. Iya, aku percaya." "Wes, berhenti nangis. Kamu di sini aja dulu malam ini ya. Tapi kita tutup dulu pintu rumahmu," saran Neni. "Tapi rumah itu ada hantunya," ucap Ngatemi. Ia takut untuk kembali lagi ke rumah itu. "Ada aku. Udah tenang aja yuk," ucap Heni menenangkan. Heni mengikuti Ngatemi pergi ke rumahnya. Ngatemi berjalan sambil berpegangan pada lengan Heni. Ketakutan tergambar jelas pada wajahnya. "Ayo, kunci dulu pintunya," perintah Heni saat sampai di depan rumah Ngatemi. "Tidak, hantu itu masih ada di dalam." Ngatemi semakin erat memegang lengan Heni. "Mana kuncinya?" pinta Heni. Ia tidak ingin berlama-lama di sana. Hawa panas dan bau anyir darah menyeruak dari dalam rumah membuat Heni ingin cepat pergi. Ngatemi menyerahkan kunci rumahnya. Dengan cepat Heni meraihnya. Saat menarik pintu, dia bisa melihat sosok pemuda berlumur darah yang diceritakan oleh Ngatemi berdiri di antara ruang tamu dan ruang tengah, menatapnya dengan penuh luka. Astagfirullah, seru Heni lirih. Ia tak ingin Ngatemi tahu. Dengan cepat menarik pintu dan mengunci meski tangannya gemetar. "Ayo, cepat jalan." Heni menarik lengan Ngatemi agar cepat pergi dari rumah itu. Setelah berada di dalam rumah Heni, "Minum dulu," tawar Heni sambil menyodorkan segelas air. Ngatemi langsung mengambilnya dan meminumnya hingga tandas. Mereka sedang berada di ruang tamu, namun tak ada obrolan. Ngatemi memikirkan langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Sedangkan Heni, pandangannya mengarah ke rumah yang ditempati Ngatemi. Rumah Arik,
Pemuda yang dulu selalu membantunya saat ia butuh, Arik telah ia anggap anak sendiri. Bukannya itu tadi Arik ya? Jadi benar, sosok penghuni yang diceritakan Ngatemi selama ini adalah dia. Kematian yang mengenaskan membuat dia tidak tenang. Betin Heni memikirkan kemungkinan terbesar arwah Arik gentayangan di rumahnya. Heni menatap Ngatemi dengan intens. Keadaan Ngatemi sangat memprihatinkan. Tetangga lain menganggap Ngatemi gila karena semenjak Badrus meninggal, mereka sering mendengar Ngatemi berteriak-teriak di dalam rumah. Padahal Ngatemi berteriak karena ketakutan pada sosok hantu yang menyerupai Arik. Tidur dulu, Mi. Wes, jangan dipikirin lagi. Kamu butuh istirahat, ya. Saran Heni yang langsung dilakukan Ngatemi. Tinggallah Heni sendiri di ruang tamu, merasa terbebani dengan kejadian yang dialami Ngatemi. Meski baru mengenalnya, namun ia mengenal Ngatemi dengan sangat baik. Malam sudah larut, namun Heni belum berniat untuk memejamkan matanya. Saat larut dalam pikirannya, Heni mendengar Ngatemi meracau di dalam kamar. Ia langsung berlari menghampiri. Pikiran buruk muncul di kepala. Jangan ganggu aku, tolong pergi. Ngatemi meracau sambil menangis. Wajahnya basah dengan peluh, alisnya berkerut, kepalanya bergerak ke kanan dan ke kiri. Astagfirullahaladzim. Bahkan dalam tidur pun ia tak ketakutan, ucap Heni prihatin. Ngatemi, Ngatemi, bangun, panggil Heni. Ia berulang kali menggoyang-goyangkan tubuh Ngatemi. Setelah cukup lama, Ngatemi pun terbangun dan langsung terduduk. Dia ngejar aku lagi, keluh Ngatemi, air matanya tak terbendung. Heni memeluk erat, mengusap punggungnya menyalurkan ketenangan. Sudah, itu cuma mimpi. Aku di sini. Jangan takut ya, bisik Heni. Tapi itu seperti benar-benar terjadi, Hen. Aku takut, cicit Ngatemi. Mimpi itu cuma bunga tidur. Itu hanya karena kamu terlalu mikirin. Udah, jangan terlalu dipikirin ya. Ayo tidur lagi, bujuk Heni. Mimpi buruk Ngatemi berulang kali muncul dalam tidurnya. Dalam semalam, tak sudah berapa kali. Pagi pun tiba. Ngatemi memberanikan diri pulang ke rumahnya. Meski rasa takut itu masih sangat terasa. Ngatemi membuka pintu, membukanya dengan pelan. Ia masuk dengan langkah ragu-ragu. Rumah yang seharusnya melindunginya dan membuatnya merasa nyaman malah menjadi ketakutan terbesarnya saat ini. Ngatemi terus melangkah ke dalam sambil melihat tempat di mana ia melihat sosok itu. Ngatemi masuk ke kamarnya. Semalam hantu itu di sana. Dia melihat ke bawah lantai. Tempat hantu itu berpijak sudah bersih. Tak ada lagi genangan darah di sana. Jangan muncul lagi. Kata-kata itu seperti mantra dalam kepala Ngatemi. Dia memutuskan mandi. Ia mengambil baju ganti. Setelah selesai, ia seperti melihat ada yang memandangnya di pojok kamar. Ngatemi menoleh cepat, namun ia tak melihat apapun di sana. Hanya ada baju Badrus yang tergantung. Mungkin aku salah lihat. Ngatemi mencoba untuk acuh seperti yang disarankan Heni. Ngatemi masuk ke dalam kamar mandi. Ia menutup pintu dan saat berbalik, Ngatemi berteriak. Ia bersandar di pintu kamar mandi dengan tubuh bergetar. Hantu itu muncul di depannya. Pergi, cepat pergi, teriak Ngatemi dengan suara bergetar. Pergi kemana? Ini rumahku, kata hantu itu lirih. Ini rumahku, aku sudah nyewa, kamu pergi, seru Ngatemi. Tangannya gemetar mengambil peralatan mandi di dekatnya, melemparkan ke arah hantu itu. Pergi! Ngatemi berulang kali berteriak. Namun hantu itu tiba-tiba saja berada di dekatnya. Ngatemi yang kaget berpindah ke samping bak mandi yang licin karena telah lama tak dibersihkan oleh Ngatemi. Dan Ngatemi yang tak memperhatikan pegangan membuatnya terpleset dan kehilangan pijakan sehingga tubuhnya tercebur dengan kepala yang masuk ke bak terlebih dahulu.
Ngatemi berusaha untuk keluar dari bak mandi, namun seperti ada yang menahan kepalanya. Tolong, tolong, Ngatemi berkata terputus-putus karena saat berusaha keluar, kepalanya berulang kali ditahan ke dalam air. Ngatemi tetap berusaha, tangannya menggapai-gapai di udara, kakinya juga terus bergerak hingga tak bisa bernafas lagi, badannya melemas. Sore itu, Henny tak mendapat kabar dari Ngatemi selama sehari. Ia pun memutuskan untuk menghampiri ke rumahnya. Tok tok tok. Henny mengetuk pintu rumah Ngatemi berulang kali, namun tak kunjung mendapat jawaban. Dia mulai resah. Henny memutar handle pintu. Pintu pun ternyata tak dikunci. "Mi, kamu di mana? Aku masuk yo," teriak Henny dengan lantang berharap Ngatemi mendengar. Namun tak ada jawaban. Ia makin masuk ke dalam kamar. Di kamar tidak ada, dapur juga kosong. "Mi, kamu di dalam?" panggil Henny saat tiba di depan kamar mandi yang pintunya tertutup. Namun lagi-lagi tak ada jawaban. Henny mencoba membuka pintu kamar mandi, tempat terakhir yang belum dia lihat. "Ngatemi!" teriak Henny saat melihat Ngatemi, tubuh bagian atas masuk ke dalam kamar mandi. Tangannya yang gemetaran mengangkat tubuh Ngatemi. Wajahnya telah membiru, badannya nyaris kaku. Astagfirullahaladzim. Air mata Henny sudah tidak tertahan lagi. Henny membaringkan tubuh Ngatemi di lantai kamar mandi, kemudian memberitahu kepada warga bahwa Ngatemi telah meninggal. Setelah meninggal dunianya Ngatemi, rumah itu kembali tak berpenghuni. Karena mendengar desas-desus tentang penampakan hantu yang mirip dengan sang anak, Ibunda Arik memutuskan untuk mendatangi seorang dukun. Ia datang seorang diri. Ia masuk setelah dipersilakan. Menoleh ke kiri dan ke kanan, rumah dukun itu terasa angker dan hawa mistisnya begitu terasa. Bau kemenyan menyeruak saat ia melangkahkan kakinya masuk ke tempat Mbak Karto saat membantu pasiennya. "Ada perlu apa datang kemari?" tanya dukun Karto dengan suara beratnya. "Orang-orang bilang rumah anak saya itu ada hantunya, Mbak," jelas Ibunda Arik. "Kamu ingin hantu itu pergi?" tanya Mbak Karto sambil melihat gerak-gerak Ibunda Arik. "Iya, Mbak. Saya itu ingin menyewakannya. Kalau hantu itu tetap di sana, nantinya tidak ada yang mau nyewa," jelas Ibunda Arik. Kemudian Mbak Karto mulai membubuhi kemenyan di atas tungku kecil di depannya. Tangan yang dipenuhi cincin akik digerakkan di atas tungku sambil membaca mantra. Tiba-tiba Mbak Karto berhenti, matanya mendelik. "Kenapa, Mbak?" tanya Ibunda Arik penasaran. "Aku tidak bisa mengusirnya. Aku hanya bisa menenangkannya agar tidak mengganggu lagi," tutur Mbak Karto. "Datang dari sini. Jangan berhenti dimanapun. Bakar kemenyan ini di dalam rumah yang berhantu itu," pesan Mbak Karto. Ibunda Arik tidak mengindahkan pesan dari Mbak Karto. Setelah dari rumah Mbak Karto, ia malah pulang ke rumahnya sendiri. Setelah sore hari, barulah ia bakar kemenyan itu di rumah Arik. Keesokan harinya, Ibunda Arik datang dengan membawa penyewa baru. Ia akan tinggal di sana berdua dengan cucu perempuannya namanya Parmi dan cucunya bernama Rani. Anaknya Bu Parmi sudah berpisah dari suaminya dan saat ini bekerja di luar kota. Sedangkan suami dari Bu Parmi telah meninggal 1 tahun yang lalu, jadi ia hanya berdua dengan sang cucu. "Semoga kerasan ya," ucap Ibunda Arik kemudian pergi meninggalkan mereka. Henny melihatnya dari kejauhan saat Ibu Arik membawa penghuni rumah itu. "Kenapa dia tidak mau dengerin aku ya?" batin Henny saat melihat Ibunda Arik keluar sendirian dari rumah. Henny telah mengingatkan Ibunda Arik bahwa rumah itu tidak bisa disewakan karena penghuninya tidak mengizinkan. Daripada muncul korban baru, lebih baik dibiarkan kosong begitu saja. Namun perkataannya tadi gubris. Parmi
Dalam keseharian tak pernah keluar rumah untuk berinteraksi dengan tetangga. Ia hanya keluar untuk pergi ke warung atau jika ada kepentingan saja. Namun tak kenapa, sore itu Parmi datang ke rumah Heni. Ia lari terbirit-birit dengan wajah begitu khawatir. Tolong, tolong, panggil Parmi. Heni keluar dari dalam rumah. Ada apa? Tanya Heni melihat keresahan di wajah Parmi. Cucu saya kerasukan, jawab Parmi. Astagfirullah, ayo kita ke sana, ucap Heni. Saat akan ke rumah Parmi, ia bertemu dengan salah satu warga dan memintanya untuk memanggilkan Ustadz Rohman. Cucu ibu di mana? Tambah Heni, ia tak menemukan Rani di ruang tamu. Saya mengurung dia di dalam kamar karena tadi dia mengamuk, rusakin barang dan hampir saja mencelakai saya, jelas Parmi dengan suara bergetar. Heni memandangi Parmi. Ternyata di sana banyak terdapat luka wajah dan leher juga di tangan Parmi. Heni jadi tidak memperhatikan karena ia panik. Jangan dibuka kalau Ustadz belum datang ya. Parmi memegang tangan Heni yang ingin membuka pintu tempat ia mengurung sang cucu. Loh kenapa? Tanya Heni penasaran. Parmi menceritakan kejadiannya sedari awal saat ia tiduran sambil menonton TV dengan sang cucu. Tiba-tiba saja terdengar suara deheman yang berasal dari sang cucu, namun suaranya bukanlah suara Rani. Suara itu besar dan serak. Saat menoleh, Rani telah duduk dan memandangnya dengan tatapan tajam. Matanya merah tanpa aba-aba. Ia mencekik Parmi. Tenaganya begitu besar, Parmi hampir mati dibuatnya. Sekuat tenaga, ia mencoba membuka tangan sang cucu. Ia membaca ayat kursi dengan sisa tenaganya, membuat sang cucu kepanasan dan berhenti mencekik. Kesempatan itu, Parmi gunakan untuk menjauh. Rani kemudian mengambil barang-barang dan melemparkannya kepada Parmi. Parmi mencoba menghindar, namun sebagian ada yang mengenai wajah dan badannya. Dengan sangat terpaksa, Parmi berlari keluar kamar dan menguncinya. Heni tak berani membuka pintu tempat Rani dikurung. Brak, piar! Suara barang dan kaca yang dilempar terdengar dari dalam kamar. Tak lama kemudian, Ustadz Rohman pun datang. Mereka langsung mengarahkannya ke tempat Rani berada. Pintu dibuka. Terlihat Rani sedang membelakangi pintu, kemudian berbalik dan melihat mereka semua dengan tatapan tajam, bukan tatapan seorang anak berusia 8 tahun. Kenapa kamu kesini? Seru Rani dengan suara besar dan mengerikan menatap Ustadz Rohman. Karena kamu mengganggu cucu ibu Parmi, jawab Ustadz Rohman. Kamu ingin keluar atau kupaksa keluar? Beringat Ustadz Rohman. Aku tidak suka diatur-atur, jawab sosok yang merasuki tubuh Rani. Baik, bersiaplah kalau begitu. Kemudian Ustadz Rohman mulai membaca doa. Tubuh Rani mulai bereaksi. Ia menutup telinganya begitu kencang. Berhenti. Panas, teriak Rani, kemudian bersiap menyerang Ustadz Rohman. Namun Ustadz Rohman membaca doa dengan lebih lantang. Berhenti, ku bilang, panas. Tubuh Rani berjongkok sambil memegangi telinganya agar tidak mendengar suara Ustadz Rohman. Namun sia-sia, ia tetap merasa kepanasan. Tak lama kemudian, Rani pun akhirnya jatuh dan tak sadarkan diri. Ya Allah cucuku, seru Parmi menghampiri cucunya yang tergeletak di atas lantai. Parmi merengkuh tubuh Rani yang lemas tak sadarkan diri. Duh, bangun, ucap Parmi lirih. Ia tak tega melihat keadaan cucunya. Tangan Rani terluka. Mungkin karena saat kerasukan tadi Rani memegang pecahan kaca. Tidak apa-apa, Bu. Sebentar lagi juga sadar. Cucu ibu ini hanya kelelahan. Ustadz Rohman menenangkan Bu Parmi. Tubuh Rani dipindah ke atas tempat tidur. Lukanya dibersihkan. Begitu pula luka milik Parmi. Ustadz Rohman masih belum pulang. Dia melihat-lihat keadaan di dalam rumah setelah meminta izin kepada Parmi. Penunggu rumah ini tidak ingin pergi karena rumah ini adalah miliknya,
Jelas Ustadz Roman. Setelah ia mencoba bernegosiasi dengan penunggu rumah, yaitu Arik, seorang pemuda yang meninggal karena korban salah tusuk, Parmi terdiam. Ia tak menjawab perkataan Ustadz Roman. Lebih baik mencari tempat lain dulu yang lebih aman untuk ibu dan juga cucu ibu Parmi, tambah Ustadz Roman. Parmi terlihat begitu berat untuk meninggalkan rumah ini. Tak dipungkiri, rumah ini besar, fasilitas lengkap, keadaan sekitar juga damai, dan tetangga pun ramah-ramah. Yang paling penting, biaya sewa juga tergolong murah. Ini untuk keselamatan kalian berdua, saran Ustadz Roman. Saya tidak bisa ninggalin rumah ini, Ustadz. Uang saya sudah masuk ke pemilik rumah ini, dan sekolah cucu saya juga dekat dengan rumah ini, sahut Parmi yang menolak usulan dari Ustadz Roman. Henny juga menyarankan Parmi untuk mengikuti saran dari Ustadz Roman, namun keputusan Parmi tak bisa diubah. Karena Parmi dan juga cucunya telah baik-baik saja, maka Ustadz Roman dan yang lain pun berpamitan pulang. Parmin dan Rani hanya berdua saja. Hari pun semakin malam, namun Parmi belum juga tidur. Ia duduk sambil melamun, teringat saran dari Ustadz Roman dan juga Edi. Namun sama sekali belum ada keinginan untuk pindah. Rani membuka matanya, lalu duduk menengok ke arah Parmi dengan pelan. Kemudian menatap Parmi dengan tatapan tajam. Parmi yang melihat cucunya terbangun, namun saat memandang matanya, ia langsung mundur. Ya, pandangan itu bukan milik sang cucu. Hantu itu kembali lagi, batin Parmi sambil terus mundur hingga menabrak dinding. Kenapa kamu tidak pergi dari sini? Ucap Rani dengan suara besar membuat Parmi semakin ketakutan. Aku sudah membayar sewa untuk tinggal di rumah ini. Jadi aku punya hak untuk tetap ada di sini. Lagi pula, aku juga tidak mengganggumu, jawab Parmi mencoba berdebat. Kehadiranmu dan juga cucumu sudah mengganggu. Jadi pergi dari sini, peringat penunggu rumah dengan penuh penekanan. Sampai kapanpun aku tidak akan mau pergi. Tiba-tiba saja, tubuh Rani bangkit dan menghampiri Parmi tanpa aba-aba, mencekik leher Parmi dengan sekuat tenaga. Parmi terjatuh ke samping karena tak mendapat kesempatan untuk menahan serangan tiba-tiba. Rani naik di atas tubuh Parmi, semakin menekan tangannya di leher Parmi. Lepas, ucap Parmi terbata. Ia berusaha melepaskan cengkeraman tangan Rani. Namun tenaganya terlalu besar, wajahnya sudah mulai membiru karena begitu kuatnya Rani mencekik lehernya. Pagi hari, warga desa digegerkan dengan berita meninggal dunianya Parmi. Terdapat luka lebam di leher Parmi dan sang cucu berada di atas tubuhnya saat ditemukan. Warga menduga cucu Parmi kembali kerasukan dan menyerang Parmi hingga tewas. Setelahnya, Rani pun dijemput oleh sang ibu dan rumah itu dibiarkan kosong. Tak ada lagi yang berani menempati. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Alma. Ngeri banget sisi rumahnya ya. Ini Arik awalnya jadi korban salah tusuk nih dari para pemuda desa. Dan di sini ketika rumah yang dia tempati tadinya sendiri menjadi angker nih. Tapi masih belum jelas ya motivasi sosok yang menyerupai Arik itu apa sih sebenarnya. Kalau dendam ya dendam sama warga desa sebelah ya. Terutama kepada para pemuda yang menusuk dia. Karena dia korban salah tusuk. Tapi ini dia kayak membabi buta gitu. Yang pertama korbannya adalah Ngatemi bersama suaminya. Yang kedua adalah Parmi dan juga cucunya. Tapi cucunya selamat yang akhirnya pindah. Nah, di sini kalau menurut saya pribadi ya, harusnya ini rumah itu diruqyah teman-teman. Jadi ada ruqyah rumah, ada tata caranya. Nah ini insya Allah deh, itu pasti akan pergi sosok-sosok yang menyerupai Arik ini akan pergi dan insya Allah rumah itu akan aman kembali. Jadi jangan didiemin.
Ini malah ibunya Arik malah pergi ke rumah dukun ya kan. Udah gitu sama dukunnya disuruh langsung jangan kemana-mana, langsung ke rumahnya aja, dibakarin kemenyan, malah dia pulang dulu baru besoknya dibakar. Jadi emang agak-agak apa ya, bahasa Betawinya tambeng nih ibunya Arik nih. Tapi pengen duitnya ya kan dari kontrakan rumah itu, tapi cuek-cuek aja sampai akhirnya jatuh korban. Waduh, ini endingnya juga nggak diceritain cara penyelesaiannya nih, sangat disayangkan sekali. Dan seharusnya warga desa ya, terutama tokoh atau ketua lingkungan nih, ada tindakan untuk rumah tersebut agar tidak lagi memakan korban. Mari kita ambil hikmah yang baiknya saja dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Untuk Alma terima kasih, ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya dari Alma. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang punya komentar lain dan punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.